Di masyarakat yang mungkin seorang tamu disambut dengan cara yang melibatkan menginap bersama istri tuan rumah. Di wilayah es di Arktik, di bawah cahaya aurora borealis, kita menyaksikan kehidupan orang Eskimo. Mereka sering disebut sebagai penguasa sejati Arktik, karena selain orang Eskimo, tidak ada kelompok lain yang memilih untuk tinggal di lingkungan yang begitu keras, di mana suhu bisa turun puluhan derajat di bawah 0 Celcius. Di alam liar yang keras dan dingin di Arktik, wanita Eskimo memegang tanggung jawab yang benar-benar menentukan hidup dan mati seluruh komunitas mereka. Mereka bukan hanya pengurus rumah tangga dalam pengertian tradisional. Mereka adalah ahli dalam pengawetan makanan, terampil dalam teknik yang telah menjaga kelangsungan hidup masyarakat mereka selama ribuan tahun. Para wanita ini tahu persis bagaimana mengasap, mengeringkan, dan memfermentasi ikan serta hewan buruan dengan cara yang begitu tepat, sehingga satu kesalahan saja bisa berarti kelaparan selama musim dingin yang brutal di Arktik. Namun, pengaruh wanita Eskimo tidak hanya terbatas di rumah. Mereka memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak, menyampaikan kebijaksanaan, nilai, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup dengan sukses di lingkungan yang sangat menantang. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk menghormati tanah, hewan, dan keseimbangan yang rapuh yang menopang cara hidup mereka. Bertolak belakang dengan yang banyak orang percayai, wanita Eskimo tidak hanya tinggal di rumah. Mereka aktif berpartisipasi dalam berburu dan memancing, kegiatan yang mungkin banyak orang anggap hanya untuk pria. Tidak jarang seorang wanita Eskimo sangat terampil mengendalikan kayak, memasang jaring ikan, atau bahkan berburu hewan besar. Wanita Eskimo benar-benar mewakili kekuatan hidup dari masyarakat mereka, menjadi contoh kekuatan dan tekad di lingkungan yang keras dan menakjubkan. Kontribusi mereka jauh melampaui peran atau harapan tradisional. Mereka adalah penjaga, pengajar, dan penyedia, membentuk masa depan sambil menjaga kebijaksanaan masa lalu tetap hidup. Dari mempertahankan kehidupan sehari-hari hingga melindungi kelangsungan hidup komunitas mereka, wanita Eskimo tetap menjadi fondasi masyarakat mereka. Mereka mencerminkan jiwa Arktik yang sesungguhnya teguh, tahan lama, dan tak tergoyahkan. Setelah mendengar betapa pentingnya wanita Eskimo untuk bertahan hidup di Arktik, apakah Anda pikir Anda bisa menjalani satu hari hidup seperti mereka? Komentar ya atau tidak di bawah dan bagikan pendapat Anda kepada kami. Di masyarakat Eskimo tradisional, ada praktik yang disebut berbagi istri. Dan sebelum Anda membuat kesimpulan, izinkan saya menjelaskan apa sebenarnya ini dan mengapa hal ini ada. Ketika seorang pria mengunjungi rumah lain di Arktik yang terpencil, adalah hal yang biasa bagi tuan rumah untuk tidak hanya menawarkan makanan dan tempat berlindung, tetapi juga mengizinkan istrinya untuk berbagi tempat tidur dengan tamu tersebut semalam. Sekarang, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi ini bukan seperti yang kita bayangkan dengan pikiran modern kita. Praktik ini tidak ada hubungannya dengan kepemilikan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, ini adalah kebalikan dari itu. Dalam kondisi keras dan terisolasi tempat orang Eskimo tinggal, kerjasama antar komunitas bukan hanya hal yang baik untuk dimiliki, tetapi sangat penting untuk bertahan hidup. Praktik ini dilihat sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan tertinggi. Wanita tersebut bukan dianggap sebagai properti, melainkan sebagai individu dengan otonomi sendiri. Keputusan tersebut selalu bersifat saling setuju, dengan persetujuan dari semua pihak yang sangat penting. Jika Anda adalah tamu malam itu, apakah Anda akan menerima undangan yang tidak biasa ini? Jika iya, ketik 3 di komentar. Jika tidak, beritahu kami alasan Anda. Praktik ini membantu menjaga hubungan sosial dan aliansi yang penting antara keluarga dan suku yang berbeda. Dalam lingkungan yang di mana kerjasama bisa berarti perbedaan antara keluarga Anda hidup atau mati selama musim dingin yang keras. Hubungan sosial ini sangat berharga. Penting untuk dicatat bahwa praktik ini sangat bervariasi antara satu komunitas dengan yang lain dan lebih umum di beberapa daerah daripada yang lain. Seiring masyarakat Eskimo yang semakin modern dan terpengaruh oleh norma global, praktik ini sebagian besar telah hilang. Namun, ini adalah pengingat yang menyentuh tentang sebuah masa ketika bertahan hidup
mengharuskan adanya praktik sosial dan norma yang unik. Ketika menyebut ciuman, orang biasanya berpikir tentang bibir yang bertemu. Namun, ciuman gaya Eskimo diekspresikan dengan menggosokkan hidung satu sama lain. Ciuman Eskimo, yang disebut kunik dalam bahasa asli mereka, sebenarnya bukan seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Ini bukan sekadar kontak hidung ke hidung, dan jelas bukan sesuatu yang dilakukan orang Eskimo untuk menghindari bibir mereka membeku bersama. Yang mungkin merupakan kesalahpahaman paling umum, kunik yang sebenarnya melibatkan penggunaan hidung untuk menggosok pipi, dahi, dan bibir atas seseorang sambil menghirup aroma mereka. Ini adalah isyarat yang sangat intim dan penuh makna. Praktik ini pertama kali didokumentasikan oleh penjelajah barat dan menjadi terkenal di seluruh dunia ketika sutradara Robert Flaherty menyaksikan seorang ibu Eskimo dengan penuh kasih mengelus anaknya menggunakan hidungnya. Dia begitu terharu dengan kelembutan dan kasih sayang dari momen ini, hingga memasukkannya dalam film inovatifnya pada tahun 1922, Nanook of the North, yang merupakan film pertama yang memperkenalkan gaya hidup dan budaya Eskimo kepada dunia. Namun, inilah yang membuatnya semakin spesial. Kunik bukanlah isyarat romantis seperti ciuman barat. Ini hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga, terutama antara ibu dan anak. Ini melambangkan kehangatan ikatan keluarga dan hubungan emosional yang mendalam. Sebelum kita lanjutkan, bolehkah saya memohon sedikit bantuan? Jika Anda menyukai apa yang Anda dengar, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Ini sangat membantu kami dengan jangkauan video ini. Terima kasih telah bersama kami. Nama yang kita gunakan, Eskimo, sebenarnya tengah berada di pusat kontroversi besar. Meskipun Eskimo telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk merujuk pada suku Inuit dan Yupik, pada akhir abad ke-20, penggunaan nama ini menurun drastis di Amerika Utara. Banyak orang Inuit di Kanada, Amerika Serikat, dan Greenland memahami kata Eskimo untuk berarti pemakan daging mentah. Dalam bahasa Algonquian yang umum di pantai Atlantik, ini mengisyaratkan kekejaman dan kekerasan. Kata Eskimo banyak digunakan oleh penjajah, bukan oleh masyarakat pribumi itu sendiri, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai istilah yang merendahkan dan menghina. Namun, para ahli bahasa di Universitas Alaska Fairbanks berpendapat bahwa kata tersebut sebenarnya berarti orang yang menangkap sepatu salju, yang sangat berbeda dengan interpretasi pemakan daging mentah. Kontroversi ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam cara pemerintah dan lembaga merujuk kepada orang-orang ini. Kanada secara resmi menggunakan istilah Inuit untuk menggambarkan orang-orang yang berasal dari Eskimo yang tinggal di wilayah utara. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan istilah Alaska Native untuk menggambarkan masyarakat adat di Alaska, termasuk berbagai kelompok yang berbeda. Pada tahun 2010, Dewan Inuit Sirkumpolar mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar ilmuwan menggunakan Inuit daripada Eskimo. Namun, ini tidak diterima oleh komunitas Yupik karena mereka merasa melakukan hal tersebut akan menyamakan mereka dengan orang Inuit. Orang Eskimo di Amerika Utara menyebut tato khusus ini kaki niit, dan tradisi ini begitu kuno dan begitu mendalam dalam budaya mereka sehingga tetap bertahan hampir tanpa perubahan selama ribuan tahun. Menurut kepercayaan Eskimo, tato-tato ini membantu seorang wanita mencapai tempat yang baik dan hidup bahagia ketika ia pindah ke alam baka. Pada tahun 1945, antropolog Sergei Rudenko menemukan bahwa hampir semua wanita Eskimo bertato. Kita berbicara tentang masa ketika tato sangat jarang di sebagian besar dunia. Namun di Arktik, hal ini begitu umum di kalangan wanita, sehingga menemukan wanita yang tidak bertato hampir tidak mungkin. Namun, tato ini bukanlah desain sembarangan. Polanya sangat spesifik dan penuh makna. Tato-tato ini muncul di wajah wanita dengan pola unik yang menceritakan cerita. Garis-garis akan berjalan dari mata sepanjang hidung hingga dagu dan turun ke kedua tangan. Di atas alis, Anda akan melihat bentuk kaki gagak. Di pipi, pola perhiasan yang rumit dan saling kait yang sangat indah. Tato ini sering digambar untuk gadis-gadis sebelum menikah karena tanpa tato ini,
Mereka akan sangat kesulitan untuk menemukan pasangan yang baik. Metode tato itu sendiri sangat intens. Mereka akan menggunakan benang yang terbuat dari bulu hewan atau tendon, menggabungkannya dengan arang panas atau jelaga, lalu menariknya ketat di bawah kulit. Ini adalah prosedur yang sangat menyakitkan. Namun gadis-gadis akan menanggungnya karena mereka percaya itu membawa kecantikan dan kebahagiaan keluarga. Namun, pada awal abad ke-20, misionaris melarang praktik kaki niit karena mereka menganggapnya sebagai kebiasaan yang jahat. Tetapi, itu tidak hilang sepenuhnya dan masih dilestarikan oleh beberapa wanita Eskimo. Pada abad ke-19, wanita Inuit di Greenland menciptakan sejenis pakaian dalam yang disebut naatsit, yang sangat dirancang untuk lingkungan mereka, sehingga membuat teknologi pakaian modern tampak tidak ada artinya. Naatsit dibuat dengan hati-hati, menjahit potongan-potongan kulit anjing laut menggunakan benang tendon rusa atau paus. Mereka biasanya dihiasi dengan manik-manik kaca, dan bagian yang cerdik adalah bulu anjing laut menghadap keluar. Celana dalam kulit anjing laut ini tidak hanya digunakan selama momen intim dengan pasangan. Mereka sebenarnya adalah satu-satunya yang dikenakan wanita untuk menutupi bagian tubuh bawah mereka ketika berada di dalam ruangan selama musim panas. Misionaris Denmark pada abad ke-18 dan ke-19 mencoba keras untuk meyakinkan orang Inuit agar beralih ke pakaian dalam linen Eropa. Mereka berpendapat bahwa itu akan lebih nyaman dan mudah digunakan. Namun, usaha mereka gagal total. Pada saat itu, wanita-wanita tersebut percaya bahwa pakaian dalam linen Eropa tidak seseksi atau secantik celana dalam kulit anjing laut mereka. Saat ini, Anda dapat melihat naatsit yang luar biasa ini di Museum Nasional Denmark, di mana mereka dipajang bersama banyak contoh pakaian bulu Eskimo lainnya. Kembali sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, kita akan menemukan suku Eskimo kuno yang tinggal di tanah Siberia. Namun, wilayah ini terlalu gersang untuk mendukung kehidupan. Jadi mereka menyeberangi Selat Bering mencari tanah air baru. Selama migrasi mereka, beberapa bergerak ke selatan menuju wilayah yang lebih hangat, sementara yang lainnya menetap di Alaska, Amerika Utara. Kemudian, sejumlah orang melanjutkan perjalanan mereka dan sampai di Greenland. Wilayah tempat orang Eskimo memilih untuk tinggal adalah salah satu yang terdingin di bumi. Untuk bertahan hidup di cuaca ekstrem seperti itu, mereka membangun rumah salju yang dikenal sebagai sue atau iglu. Tempat tinggal ini terbuat dari balok-balok es yang dipadatkan dengan rapat. Setengah dari setiap bangunan berdiri di atas tanah, sementara setengahnya lagi berada di bawahnya, sehingga menjadikannya relatif rendah. Iglu berbentuk kubah, dengan ventilasi di atas dan pintu masuk kecil, menciptakan interior yang hangat untuk melindungi dari angin dingin. Di dalam rumah es ini, orang-orang membakar lampu yang diberi minyak atau lemak hewan untuk menghasilkan panas, kombinasi dengan panas tubuh. Suhu di dalam sering mencapai 50 hingga 59 derajat Fahrenheit. Jauh lebih hangat dari titik leleh es. Dindingnya cukup tipis, hanya sekitar 2 hingga 4 inci. Ini mengarah pada pertanyaan umum, mengapa rumah es ini tidak mencair? Sebenarnya, sedikit pencairan memang terjadi, namun itu tidak menyebabkan bangunannya runtuh. Ketika es sedikit mencair, ia langsung membeku lagi karena suhu dingin di luar dan dinginnya balok-balok es di sekitarnya, yang biasanya berkisar antara -40 hingga -4 derajat Fahrenheit. Selain itu, udara panas dari api naik dan keluar melalui ventilasi, membawa panas berlebih. Orang Eskimo juga menempatkan lampu mereka tepat di tengah rumah untuk mencegah dindingnya mencair. Jika lampu ditempatkan terlalu dekat dengan sisi, es bisa berubah menjadi air sebelum membeku lagi. Biasanya, sebuah iglo yang ditinggalkan akan bertahan sampai musim berubah sebelum akhirnya mencair. Bukan hanya cuaca, tetapi makanan di wilayah ini juga merupakan hambatan besar. Bagi banyak dari kita, makan sayuran setiap hari adalah hal yang mudah. Tetapi bagi orang Eskimo, sayuran dianggap langka. Iklim yang keras membuat hampir mustahil untuk menanam tanaman atau sayuran di Arktik. Karena itu,
Orang Eskimo bergantung pada pencarian umbi-umbian dan buah-buahan liar yang ditemukan di alam. Makanan tanaman yang terbatas ini biasanya disimpan dan diawetkan dengan hati-hati agar bisa digunakan dalam waktu lama. Untungnya, sayuran bukanlah bagian utama dari diet Eskimo. Daging mentahlah yang menjadi makanan utama. Di tanah yang tetap dingin sepanjang tahun, gizi menjadi hal yang sangat penting. Mereka percaya bahwa protein membantu tubuh tetap kuat dan bertahan selama musim dingin yang keras. Sebagian besar makanan yang mereka simpan untuk musim dingin berasal dari hewan yang mereka buru. Daging anjing laut adalah sumber makanan yang paling penting. Mereka juga bergantung pada salmon, cod, paus, dan hewan laut lainnya. Selama musim panas, mereka memburu rusa dan angsa, dan di musim dingin, mereka memburu beruang kutub, rubah, dan kelinci. Hidangan yang mereka sukai termasuk daging anjing laut dan rusa, hati walrus, dan kulit paus. Meskipun mereka tinggal di tanah es yang dikelilingi oleh hewan-hewan raksasa, orang Eskimo sendiri tidak terlalu tinggi. Seorang dewasa biasanya mencapai sekitar 5 kaki 3 inci, atau sekitar 1,6 meter, dan tidak ada perbedaan tinggi yang signifikan antara pria dan wanita. Mereka sering berbagi ciri fisik yang serupa seperti kulit coklat muda, rambut hitam lurus, mata gelap, wajah lebar, dan tulang pipi yang tinggi. Meskipun tubuh mereka kecil, orang Eskimo memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam cuaca ekstrem. Hanya dengan mantel bulu, mereka dapat bertahan dalam suhu yang turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Ini berlaku untuk orang dewasa, sementara anak-anak muda menghadapi tantangan yang lebih berat. Untuk bertahan hidup, bayi dibalut hampir sepenuhnya dalam kulit hewan. Hanya menyisakan mata mereka yang terlihat. Seiring waktu, lingkungan yang keras membangun daya tahan yang luar biasa. Anak-anak ini jarang sakit, dan sebelum mereka belajar berlari, mereka sudah terbiasa dengan tanah beku. Alasan orang Eskimo dapat hidup di tempat terdingin di planet ini adalah karena mereka memiliki sifat genetik yang membantu mereka memproses lemak dengan sangat efisien. Berkat ini, mereka dapat mengonsumsi lemak anjing laut dalam jumlah besar tanpa khawatir tentang masalah jantung. Dan lemak tersebut juga membantu menjaga tubuh mereka tetap hangat. Penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik ini terbentuk sekitar 20.000 tahun yang lalu, yang membantu menurunkan kadar insulin dan kolesterol LDL yang berbahaya. Kekurangannya adalah membatasi tinggi dan berat badan mereka. Tetapi itu memberi mereka kemampuan untuk bertahan hidup di kondisi keras wilayah kutub. Cara suku ini bepergian juga sangat unik. Orang Eskimo tidak menggunakan mobil atau sepeda motor seperti kita. Di darat, mereka terutama bergantung pada kereta anjing. Dan di air, mereka menggunakan kayak yang panjang dan sempit. Dirancang untuk meluncur dengan mudah di permukaan. Orang Eskimo sangat peduli dengan anjing mereka. Selalu berusaha membesarkan yang kuat dengan mata yang jelas dan bulu yang tebal. Mereka bahkan melakukan ritual untuk anak anjing yang baru lahir agar mereka bisa tumbuh dengan baik dan menjadi kuat. Bagi orang Eskimo, hewan-hewan setia ini memiliki banyak sifat yang sama dengan pemiliknya, terutama daya tahan dan kekuatan. Kecepatan dan kemampuan mereka untuk melompat sangat mengesankan, bahkan dalam suhu dingin yang ekstrim. Tim sekitar 10 anjing yang menarik kereta salju yang penuh dengan persediaan masih bisa menempuh lebih dari 18 mil atau sekitar 30 km tanpa kesulitan. Jangan mengira bahwa karena orang Eskimo tinggal di wilayah yang terpencil dan keras, hari-hari mereka membosankan atau tanpa kejadian. Meskipun sekarang dunia hanya memiliki sekitar 2 hingga 3 juta orang Eskimo, komunitas ini tetap mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Ketika musim semi tiba, mereka merayakan festival untuk menyambut musim baru. Di musim panas, mereka menyambut bulan-bulan hangat dengan perayaan lainnya. Di musim gugur, mereka mengadakan festival yang terkait dengan perburuan rusa, anjing laut, dan paus. Musim dingin adalah musim untuk acara-acara terkait pembangunan tempat tinggal, mengukir bentuk-bentuk hewan dari es,
dan membuat pakaian dari bulu beruang, rubah, rusa, anjing laut, dan angsa salju. Mereka juga memiliki festival yang didedikasikan untuk membuat alat dari tanduk rusa, gigi beruang, gigi serigala, dan tulang paus. Festival untuk membentuk perahu kayak dan umiak, dan kompetisi dengan kereta anjing. Perayaan ini seringkali mencakup ritual yang menghormati roh dan syaman, membentuk gambaran budaya yang unik bagi orang Eskimo. Makanan tradisional yang disukai orang Eskimo adalah utach, yang sering disebut sebagai es krim Eskimo. Biasanya disiapkan dari raspberry, lemak anjing laut, ikan, dan daging rusa. Teh panas dan adonan goreng renyah yang berwarna keemasan adalah favorit sehari-hari di komunitas ini. Orang-orang sering duduk bersama di luar ruangan dalam cuaca dingin, menghangatkan diri dengan teh panas sambil berbagi potongan adonan goreng. Aspek yang paling mencolok dari wanita Eskimo modern adalah kemampuannya untuk menavigasi antara dua dunia yang sangat berbeda. Dia dengan bangga mengenakan parka tradisionalnya, memahami desain superiornya untuk kondisi Arktik, tetapi dia juga sangat nyaman mengenakan pakaian barat ketika situasi mengharuskannya. Dia membawa warisan budaya nenek moyangnya, tetapi dia juga merupakan agen perubahan, menantang dan membentuk kembali norma-norma sosial untuk menyesuaikan dengan kenyataan modern. Bayangkan bangun setiap pagi menyaksikan keindahan tandus dari tundra yang beku, lalu masuk ke komputer untuk terhubung dengan dunia di luar Arktik. Bayangkan mempertahankan tradisi yang telah bertahan selama ribuan tahun sambil juga menerima teknologi dan peluang yang tidak pernah terpikirkan hanya beberapa generasi lalu. Inilah kenyataan sehari-hari bagi banyak wanita Eskimo saat ini. Tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Ada tekanan untuk melestarikan cara hidup yang dengan cepat menghilang akibat globalisasi dan perubahan iklim. Ada keinginan untuk meraih kesempatan pendidikan dan karier yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh generasi sebelumnya. Dan ada perjuangan kompleks untuk menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan tanggung jawab komunitas tradisional. Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, wanita Eskimo terbukti sangat pandai berjalan di atas tali ini. Mereka mempertahankan identitas budaya mereka dan meneruskan tradisi kuno kepada generasi berikutnya. Sembari beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, mereka menghadiri universitas, mengejar karier di bidang yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh nenek moyang mereka, dan membuat kontribusi signifikan untuk komunitas mereka dan dunia secara keseluruhan. Yang luar biasa adalah mereka tidak meninggalkan tradisi mereka untuk menerima modernitas. Dan mereka juga tidak menolak peluang modern untuk melestarikan tradisi. Sebaliknya, mereka menciptakan sintesis baru yang menghormati masa lalu mereka sambil membangun masa depan mereka. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa budaya adat tidak harus memilih antara tradisi dan kemajuan. Mereka bisa memiliki keduanya, dan dengan begitu, mereka dapat menawarkan perspektif dan solusi unik yang sangat dibutuhkan dunia modern. Saat ini, sekitar 170.000 hingga 180.000 orang Eskimo tersebar di 4 negara berbeda, masing-masing dengan struktur pemerintahan, tantangan, dan peluangnya sendiri. Di Amerika Serikat, sekitar 54.000 orang Eskimo tinggal di Alaska, di mana mereka dikenal sebagai Inupiat dan diakui sebagai masyarakat Alaska Native. Mereka membentuk bagian kecil namun signifikan dari populasi Alaska, terkonsentrasi di 34 desa di wilayah North Slope dan daerah Selat Bering. Namun, yang menarik dari situasi mereka adalah, pada tahun 1993, pemerintah federal memberikan pengakuan kepada suku-suku asli Alaska, menciptakan peluang bagi komunitas ini untuk menandatangani kontrak langsung dengan pemerintah federal untuk membawa manfaat kepada masyarakat adat. Ini telah membawa pada pembentukan banyak pemerintahan suku regional di tanah Inupiat. Meskipun pemerintahan ini berbeda dalam struktur dan layanan, semuanya berfokus pada kesejahteraan sosial termasuk pendidikan, perumahan, dan pelestarian budaya.
Ini merupakan pencapaian luar biasa dalam pemerintahan diri sendiri oleh masyarakat adat dan menunjukkan bagaimana masyarakat tradisional dapat menyesuaikan struktur pemerintahan modern untuk melayani komunitas mereka. Namun contoh paling luar biasa dari pemerintahan diri Eskimo ada di Kanada, di mana sekitar 70.000 orang Eskimo tinggal. Sebagian besar berasal dari kelompok Inuit. Mereka terkonsentrasi di wilayah Nunavut, Inuvialuit, Nunavik, dan Nunatsiavut. Nunavut adalah rumah bagi mayoritas orang Eskimo Kanada, dengan sekitar 30.865 orang yang membentuk 84,3% dari populasi wilayah tersebut. Inilah yang membuat Nunavut sangat luar biasa. Wilayah ini mencakup 1.837.000 km persegi, lebih besar dari sebagian besar negara. Namun memiliki salah satu kepadatan populasi terendah di dunia, yaitu hanya 0,02 orang per kilometer persegi. Pada tanggal 1 April 1999, Nunavut secara resmi dipisahkan dari wilayah barat laut dan diberikan kepada orang Inuit agar mereka memiliki pemerintahan sendiri. Nunavut, yang berarti tanah kami dalam bahasa Inuit, merupakan perubahan besar pertama pada peta politik Kanada dalam setengah abad terakhir. Ekonomi dioperasikan oleh orang Inuit dan pemerintah wilayah Nunavut, dengan industri utama termasuk pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, kerajinan tangan, berburu, memancing, perburuan paus, pariwisata, operasi militer, dan penelitian. Sekarang kita sampai pada fakta yang mungkin paling memilukan dan mendesak tentang kehidupan Eskimo modern. Selama ribuan tahun, mereka telah hidup di kondisi keras Arktik dengan rasa damai karena mereka dapat bergantung pada pasokan makanan yang kaya dan mandiri. Namun sekarang, perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan es mencair lebih cepat, mengurangi lapisan salju dan permafrost yang dulu membentuk lingkungan mereka. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim PBB, wilayah ini memanas 3 kali lebih cepat dari rata-rata global. Eskimo yang lebih tua kini tidak bisa lagi bergantung pada pengalaman lama mereka untuk memilih jalur aman melintasi es. Perubahan mendadak dalam pola cuaca juga mengubah jalur migrasi hewan, memperpendek musim berburu, dan mengancam keamanan pangan mereka. Munculnya situs pengeboran minyak di Arktik menciptakan polusi udara berat, merusak kesehatan komunitas lokal. Ini telah menjadi salah satu kekhawatiran terbesar mereka, melebihi bahkan kesulitan akibat badai salju atau pertemuan dengan hewan liar. Mereka yang dulunya dianggap sebagai penghuni sejati Arktik, kini merasa tidak pasti karena mereka menyaksikan perubahan cepat yang terjadi di tempat yang mereka sebut rumah. Karena itu, mereka membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah nasional dan mendukung upaya yang bertujuan memperlambat perubahan iklim di Arktik. Komunitas internasional juga telah menyuarakan ketidaksetaraan dan tantangan yang dihadapi oleh orang Eskimo, serta perlunya melindungi warisan budaya mereka. Setiap musim semi, pemerintah Kanada menyelenggarakan program perkemahan untuk keluarga Eskimo di pemukiman Arktik untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan iklim dan mengajarkan keterampilan untuk beradaptasi dengan cuaca yang berubah. Bersama dengan panduan penggunaan alat modern dalam kehidupan sehari-hari, kami baru saja melakukan perjalanan luar biasa melalui 15 fakta yang mengejutkan tentang kehidupan Eskimo yang mengungkapkan budaya yang jauh lebih kompleks, canggih, dan luar biasa daripada yang kebanyakan orang sadari. Dari peran penting wanita sebagai tulang punggung masyarakat Arktik hingga praktik kuno, seperti berbagi istri yang menantang asumsi modern kita tentang hubungan dan komunitas. Dari makna sebenarnya di balik ciuman Eskimo hingga kontroversi di balik nama mereka. Kami telah melihat bagaimana wanita Eskimo modern menyeimbangkan tradisi kuno dengan peluang kontemporer. Bagaimana orang Eskimo telah menciptakan struktur pemerintahan inovatif di 4 negara berbeda. Dan bagaimana mereka menghadapi ancaman eksistensial, perubahan iklim sambil berjuang tidak hanya untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga untuk masa depan planet kita. Bagikan di komentar di bawah apa yang mengejutkan Anda. Apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang budaya Eskimo dan bertahan hidup di Arktik, kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe
Nyalakan bel tanda notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga Anda selalu beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.